Orang-orang mengomentari Kaurvaki dan Devi dengan aneh. Kaurvaki tidak tahan, dan kemudian mengalahkan mereka. Mereka meminta maaf pada Kaurvaki dan berlutut. Kaurvaki mengatakan bahwa dia hanya memberi pelajaran. Hukuman masih ada. Kaurvaki menyuruh mereka semua melakukan sit-up. Devi mengatakan bahwa dia mungkin tidak harus memperkenalkan dirinya, tapi dia minimal dia bisa masuk ke dalam istana. Devi mengatakan bahwa dia harus menyamar sebagai seorang putri. Kaurvaki berpikir bahwa itu ide yang baik. Tapi bagaimana bisa dengan pakaian ini? Devi melihat Palequin lewat, dan memintanya untuk pergi dengannya. Kaurvaki tampak malu-malu sementara Devi terlihat geli. Dari dalam tandu, putri keluar, dan menegur para pekerja untuk berjalan lebih cepat, sehingga mereka bisa mencapai istana lebih cepat. Dia melihat istana dari jauh, kira-kira hampir 1,5 km. Putri itu lalu keluar. Dia adalah seorang putri kerajaan dengan semua tingkah lakunya. Dia berpikir bahwa sebelum dia memasuki istana, ia harus mempercantik dirinya, sehingga ketika Asoka melihatnya, ia akan tertegun dengan kecantikannya. Dan sekali dia menikah dengannya, dia tidak lagi menjadi Putri Anindini, tapi Ratu Magadha. Dia mengatakan bahwa ia yakin kalau Asoka akan menjadi raja. Kaurvaki mendengar dari kejauhan, dan menunjukkan betapa bodohnya dia bahkan bercita-cita menjadi istri Asoka. Kaurvaki tampak cemburu karena dia mulai berbicara tentang kecantikannya. Mereka masuk ke dalam palanquin royal diam-diam, sementara putri itu sibuk mempercantik dirinya. Dia sengaja menarik karpet, dan sang putri jatuh. Dia terkena lumpur dan kotoran. Dia menjadi frustrasi. Mereka berhasil mengambil pakaian yang indah milik sang putri. Kaurvaki mengatakan bahwa ini adalah pilihan terakhir untuk mengetahui apa isi hatinya. Dia telah meninggalkan segalanya, dan jika Asoka meninggalkan dia, apa yang harus dia lakukan? Dia tertekan memikirkan hal itu. Akarya melihat pengambil pajak Gona di bawah ketahanan. Susima menghadang mereka, tapi Asoka menghentikannya. Susima mengomentari kerja cepatnya. Susima mengatakan pada Asoka bahwa ia pikir pekerja Gona ini akan membuka mulut mereka di depannya. Usahanya kan sia-sia. Asoka mengatakan bahwa ia telah membungkam mereka, tapi sekarang ia memiliki jalan keluar untuk membuat mereka berbicara. Susima meminta dia untuk menangani isu-isu yang lebih kecil, sementara ia pergi untuk menikmati kekuatan yang lebih besar. Asoka mengejek dan bertanya untuk apa terburu-buru, karena kesombongan dan egonya akan berguna ketika ia tidak meninggalkan apa-apa. Asoka mengatakan bahwa juga memiliki pekerjaan penting. Lalu dia masuk. Susima terlihat marah. Asoka datang untuk melihat mereka dipukuli, dan memerintahkan mereka untuk pergi. Pahanan yang terkejut melihat dia. Semua terlihat tegang. Asoka kemudian memperkenalkan dirinya kepada para pekerja pajak. Mereka minta maaf sebesar-besarnya bahwa mereka melakukan itu karena takut pada Gona. Asoka meyakinkan mereka bahwa mereka berada di tempat yang paling aman di sini. Asoka meminta mereka untuk berbicara kebenaran, karena ia membenci kebohongan. Jika mereka mencoba untuk berbohong sedikit pun, maka ia harus memberi mereka teror dan rasa takut sampai mereka tidak mau hidup. Mereka diam membatu. Kemudian, di depan Akarya, Asoka berhasil membuat mereka mengatakan kebenaran. Mereka mengatakan bahwa orang-orang ini sangat bijaksana dan rahasia dalam kesepakatan mereka. Setiap orang yang mengelola pajak tidak tahu tentang strategi yang lainnya. Ada tato di lengan mereka yang menjadi tanda pengenal. Mereka kemudian menjelaskan seluruh strategi. Bagaimana mereka mengumpulkan pajak dan menyimpannya di lemari, lalu membuangnya di sungai. Asoka bertanya kalau hal ini dilakukan tanpa keinginan mereka. Lalu mengapa mereka tidak pernah melaporkan tentang hal itu? Mereka menginformasikan bahwa tidak hanya orang-orang yang dihukum tapi keluarga mereka juga. Mereka bertanya apakah dia tahu apa yang terjadi pada orang yang mencoba untuk memberontak. Seluruh keluarganya tewas dan kemudian ia bunuh diri sendiri. Mereka bersumpah bahwa harus ada seseorang yang akan menghukum Gona satu hari. Asoka terkejut mendengar mereka yang begitu mengerikan. Ia mengatakan bahwa jika mereka tidak membuka suara mereka sekarang, maka itu akan menghancurkan mereka semua. Kemudian, Asoka mengatakan bahwa untuk kepentingan negara dan umat manusia,
Ini adalah langkah pertama untuk mencapai tujuannya. Dan untuk mencapai ini, ia bisa melakukan apa saja. Ia mengatakan bahwa pasti ada beberapa cara untuk terhubung dengan Gonna. Pasti ada seseorang yang pernah melihatnya. Ia meminta mereka untuk mengingat lebih keras. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki petunjuk tentang hal itu. Salah satunya dari mereka berkomentar tentang beberapa Uttarakshin. Dua orang, yang entitasnya aslinya tidak diketahui. Mungkinkan mereka tahu? Karena mereka menangani pengumpulan pajak. Mereka sering terlihat pergi dalam hutan yang gelap dan mereka menghilang. Mereka berdua keluar, dan Asoka dan Acharya membahas bahwa hal ini semakin sulit. Acharya mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu. Asoka mengatakan bahwa Tsushima telah menjadi lebih kuat, tapi tidak dengan kecerdasan dan otaknya. Asoka mengatakan ada sesuatu yang tidak jelas. Acharya mengatakan bahwa ia telah menghabiskan begitu banyak waktu di pengasingan. Mungkin kegelapan bisa mengungkap kebenarannya. Seperti Tsushima pergi di malam hari. Asoka mengatakan bahwa ia harus memastikan bahwa Tsushima tidak pernah pergi sendirian di malam hari. Gonna, di dalam persembunyiannya, bertemu Utar yang membahas bagaimana Asoka membuat penawanan semua pelayannya. Namun Gonna tak gentar. Ia mengatakan bahwa mereka sudah bekerja untuk waktu yang lama. Sekarang mereka akan mulai dengan pegawai baru mereka. Utar mulai berbicara tentang bagaimana dia akan mengatur para pekerja baru mereka. Ia meminta mereka untuk segera mulai mencari pelayan dan menanamkan rasa takut sehingga mereka lebih suka mati daripada membuka mulut mereka terhadap Gonna. Ia juga menunjukkan betapa pentingnya arus kas untuk keberhasilan mereka. Mereka harus unggul secara finansial. Uang akan benar-benar merusak mereka. Tapi arus kas tidak boleh berhenti. Di tengah malam, seseorang diam-diam meninggalkan istana. Dia naik ke atas kuda lalu melaju. Asoka diam-diam mengikutinya. Di kegelapan hutan, ia bertemu orang lain, dan kemudian ia dibawa ke suatu tempat. Orang yang lain mengatakan bahwa sejak Asoka terlibat dalam penyelidikan, maka yang diperlukan adalah membawanya pergi dari materi utama. Ia berpikir bahwa ia membutuhkan mata-mata, dan dia harus diberikan banyak untuk mengalihkan perhatiannya, sehingga ia hanya terlibat di dalamnya. Ia mengatakan bahwa arus kas sangat penting untuk pekerjaan mereka. Mereka akan merusak dan menghabisi kekuatan keuangan Magadha dengan begitu buruk. Ekonomi akan terjatuh sehingga ketika Bindusara mati, tidak ada yang bisa meneteskan air mata. Orang yang pergi secara diam-diam dari istana melepas jilbabnya, sehingga terlihat kalau itu adalah Siamak. Siamak menyebut orang bercadar lain sebagai Gonna. Orang lain tertawa keras. Dia juga membuka penutup wajahnya. Ternyata itu adalah Ibu Ratu Helena. Helena mengatakan bahwa ini adalah permainan yang aneh, bahwa ia juga menyebutnya sebagai Gonna. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak bersama-sama.